Setiap tanggal 21 April, Indonesia memperingati Hari Kartini. Ia adalah seorang pahlawan nasional dan tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Bagi kalian yang belum mengenal atau mendalami sejarah Kartini, mungkin hanya sekedar memperingatinya dengan mengenakan kebaya yang diterapkan oleh lembaga pendidikan ataupun perkantoran. Namun sebelum ke informasi selanjutnya, saya Cindy Kalista yang akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh mengenai sosok Kartini. Siapa sih Kartini itu sehingga kita harus memperingatinya sebagai pahlawan nasional? Dengan tema podcast kita kali ini adalah refleksi diri menjadi wanita tangguh berprestasi dalam mewujudkan generasi perubahan yang berkualitas. Kartini dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan menulis dan pemikiran yang visioner, serta tidak langsung adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam kemajuan Indonesia dari pemikiran-pemikiran yang terbelakang. Karena ditolak untuk melanjutkan pendidikan, Kartini menghilangkan kejenuhannya dengan membaca karya sastra feminis dan anti perang. Buku-buku yang dibaca Kartini semakin membakar semangatnya dalam memperjuangkan nasib-nasib perempuan pribumi agar mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Kegemaran Kartini dalam membaca dan rasa ingin tahunya yang tinggi membuat ia memiliki kemampuan menulis yang luar biasa. Walaupun ia tidak melalui pendidikan formal, disertai dengan kegelisahan yang ia lihat dan alami, semuanya itu ia tuangkan dalam bentuk tulisan yang indah, tegas, dan berani. Singkat cerita, Kartini menerima lamaran pernikahan dari Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Adiningrat. Ia dilamar untuk dijadikan istri keempatnya. Awalnya Kartini tidak mau dan ayahnya pun tidak memaksakan ia untuk menikah. Namun pada saat itu perempuan yang usianya sudah mencapai 24 tahun dan masih melajang adalah sebuah aib. Dan akhirnya Kartini pun menerima lamaran pernikahan tersebut dan ia menikah. Namun di ikatan pernikahan tersebut ia memberikan beberapa syarat yang melambangkan ketidaksetaraan. Dan dari pernikahannya, ia melahirkan seorang anak pertama laki-laki yang diberi nama Raden Mas Sosalid Adiningrat. Sayangnya 4 hari setelah ia melahirkan, ia menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 17 September 1944. Setelah Kartini wafat, J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Kumpulan surat-surat tersebut ia susun dan menjadi sebuah buku yang diberi judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Sejak saat itu, nama Kartini semakin dikenal sebagai sosok perempuan pertama yang memecah keheningan dan menjadi suara inspirasi sekaligus pelopor revolusi di tanah Nusantara. Pada tanggal 2 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno memberikan keputusan nomor 108 tahun 1964. Ia menetapkan bahwa Kartini menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. Dan tanggal kelahiran Kartini sebagai Hari Kartini seperti yang kita ketahui. Nah, Sobat Podcast, jika kalian bertanya mengapa Kartini dianggap sebagai pahlawan nasional yang penting dan simbol emansipasi wanita di Indonesia, kesimpulannya adalah karena Raden Ajeng Kartini memperjuangkan kesetaraan wanita dan pada saat itu juga keberadaan kaum hawa seringkali tidak dihargai, termasuk tak mendapatkan hak untuk pendidikan yang layak. Nah, Sobat Podcast, banyak hal yang dapat kita teladani dari sikap dan karakter yang dimiliki oleh Raden Ajeng Kartini, khususnya kita sebagai pelajar. Yang pertama, memiliki tekad yang bulat dan pantang menyerah. Meski ia memiliki perbedaan warna kulit dengan anak-anak Belanda, namun ia tetap maju dan berusaha untuk menyamakan kepintarannya dengan anak-anak Belanda lain. Yang kedua, patuh dan menghormati orang tua. Meski harus berhenti sekolah dan dijodohkan, dan adanya perbedaan paham tersebut tidak membuat Kartini melawan dan ia mematuhi kedua orang tuanya.
Dan yang ketiga, memiliki sikap yang berani, optimis, sederhana, dan rendah hati. Semua hal tersebut dapat kita teladani sebagai pelajar, khususnya kaum perempuan. Karena ketika kita memiliki sikap tersebut, kita dapat menjadi tangguh dan juga dapat menjadi modal untuk kita meraih prestasi. Sosok Kartini di kalangan sekarang dapat disebut sebagai wanita multitasking, yaitu mereka yang memiliki hati yang mau merangkul dan dapat memberikan waktunya tidak hanya untuk keluarga saja, namun juga untuk sekitar. Jadi Sobat Podcast, peringatan Hari Kartini tidak hanya sekedar memakai kebaya saja, namun juga memaknai arti sebuah perjuangan dan keberadaan. Demikianlah akhir dari podcast ini, saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Namun sebelum itu, akan diakhiri dengan sebuah kutipan. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini.